wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lia Izzatul Muna dengan NIM 23205064. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membuat video praktik terkait SPSS, yaitu tentang analisis regresi linier sederhana mata kuliah analisis data yang diampu oleh Ibu dosen Desi Putri. Sebelum kita memulai video ini, marilah kita dengarkan apa sih pengertian dari analisis regresi linier sederhana itu, yaitu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel, yaitu variabel bebas, yaitu X, dengan satu variabel terikat, yaitu Y. Tujuannya adalah untuk memprediksi apakah nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, di sini saya mempunyai contoh, yaitu data penelitian dengan judul pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Dari judul tersebut, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang akan saya ajukan dan yang saya akan uji dengan analisis regresi linier sederhana adalah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Oke teman-teman, setelah itu kita akan menuju yang kita tunggu, yaitu tutorial cara menghitung atau menentukan analisis regresi linier sederhana. Next. Oke, di sini saya akan memberitahu cara tutorial menggunakan SPSS dengan cara analisis regresi linier sederhana. Sebelum itu, kita harus mempunyai data terlebih dahulu yang akan dihitung di SPSS ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan data terlebih dahulu, ada 12 responden. Setelah itu perlu diingat bahwasannya kita terkait dengan data penelitian yang tadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu dari data hasil penyebaran kuesioner atau angket, yakni menggunakan nilai total jawaban responden atas tem-tem soal kuesioner. Sedangkan yang kedua yaitu jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka tim-tim kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Yang ketiga, di sini saya menggunakan jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responden. Yang keempat yaitu variabel penelitian. Di sini tadi saya akan meneliti analisis regresi linier sederhana, yaitu tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Di sini kita harus bisa membedakan mana sih yang variabel bebas dan mana sih yang variabel terikat. Di sini motivasi kerja itu sebagai variabel bebas, yaitu X atau disebut juga independen. Sedangkan kinerja pegawai itu sebagai variabel terikat atau variabel Y, disebut juga dengan independen. Ini kita harus diingat-ingat ya teman-teman, mana yang independen dan mana yang independen gitu ya teman-teman. Setelah itu, cara untuk menguji analisis regresi linier sederhana yaitu sebelumnya kita masuk pada cara pengelolaan data teman-teman, maaf ya, dalam uji analisis regresi linier sederhana.
dengan menggunakan SPSS. Terlebih dahulu kita harus memastikan data tersebut telah lolos dalam syarat kelayakan model regresi linier sederhana tertentu dengan cara melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sementara itu, untuk uji korelasi tidak perlu dilakukan karena data yang saya gunakan tidak termasuk data time series atau data runtut waktu. Adapun urutan langkah-langkah uji analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS yaitu sebagai berikut. Di sini kita harus menyiapkan data terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini data yang sudah saya siapkan. Di sini ada 12 responden ya, teman-teman. Setelah itu, data ini harus kita copy terlebih dahulu dengan cara Ctrl C. Setelah itu kita masuk ke tabel atau aplikasi SPSS ya, teman-teman. Di sini kita buka bagian database. Setelah itu kita tempel dengan cara Ctrl V, yaitu gini ya, teman-teman. Ini sudah masuk datanya yang tadi. Setelah data masuk, kita menuju ke tabel variable view. Di sini di kolom name yang ini, kita bagian kotak pertama itu kita isi dengan X, sedangkan kotak yang kedua kita isi dengan Y. Setelah itu kita menuju ke bagian kolom label. Kolom yang pertama kita isi dengan motivasi kerja, sedangkan kolom yang kedua kita isi dengan kinerja pegawai. Setelah itu, setelah kita sudah mengganti semuanya, kita menuju ke ini tulisan analyze yang di atas ya, teman-teman, point analyze. Setelah itu kita menuju ke regression. Setelah regression kita menuju ke linear. Bentar, teman-teman. Setelah menuju ke regression kita menuju ke linear. Setelah itu tadi kan di awal saya sudah bilang bahwasanya kita harus bisa membedakan mana yang dependent dan mana yang independent. Tadi di awal saya bilang bahwasanya kinerja pegawai atau variabel Y ini merupakan dependent. Kita tombol tanda panah yang di sini ya, teman-teman, kita pindah ke sini. Setelah itu motivasi kerja atau variabel X itu merupakan independent. Nah, setelah ini kita menuju langsung ke tombol OK. Kita klik ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan ditampilkan dengan hasil di sini ya, teman-teman. Ini hasilnya. Yang pertama ini ada hasil variables interrupt, yaitu di mana ini menjelaskan bahwa tentang variabel yang dimasukkan itu serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier. Yang kedua yaitu ada model summary. Yang ketiga di sini ada ANOVA ya, teman-teman. Di sini kita ada ANOVA yang berfungsi sebagai uji V dalam analisis regresi linier. Setelah itu kita masuk ke confession. Di sini ini kita menuju ke sini ya, teman-teman, biar lebih jelas lagi. Di sini ini pada
convention itu terdapat 35,42. Sedangkan pada motivasi kerja itu terdapat min 0,511. Pengertiannya di sini A sama dengan angka konstan dari convention. Dalam kasus ini nilainya sebesar 3,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada motivasi kerja, maka nilai konstan kinerja pegawai Y yaitu sebesar 3,420. Sedangkan B yaitu angka konsisten regresi, nilainya sebesar min 0,511. Angka ini menggunakan arti bahwa setiap penambahan 1%-nya tingkat motivasi kerja yaitu X, maka kinerja pegawai yaitu Y akan meningkat sebesar min 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi kerja sangat berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya adalah Y itu min 35,420, sedangkan X yaitu min 0,511. Nah, di sini dengan cara untuk kita menguji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana, yaitu uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regression tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingat bahwa hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi sederhana ini adalah yang pertama, yaitu H0 tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, sedangkan HA ada pengaruh motivasi kerja yaitu X terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam artian variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai sig dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di situ ya teman-teman. Setelah itu kita masuk cara uji hipotesis membandingkan nilai sig dengan 0,05. Di sini adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai sig hasil output SPSS. Di sini sudah ada output SPSS-nya ya teman-teman, sudah saya cantumkan. Yang pertama yaitu jika nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0,05, yaitu mengandung arti bahwa ada pengaruh motivasi kerja yaitu variabel X terhadap kinerja Y pada variabel Y. Yang kedua yaitu sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari probabilitas 0,05, maka artinya bahwa tidak ada pengaruh
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini ini kan hasilnya kan SIG-nya 0,001. Berarti dia lebih kecil daripada probabilitas yaitu 0,05. Berarti di sini kesimpulan dari hasil yang telah kita hitung tadi bahwasanya SIG ini ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Seperti itu teman-teman. Caranya untuk kita menginput bagaimana sih dengan cara analisis regresi linier sederhana. Semoga dapat bermanfaat dan bisa digunakan untuk seterusnya. Terima kasih.